Halo, Assalamualaikum anak-anak. Perkenalkan, nama saya Anggi Suryani. Kalian bisa memanggil saya Ibu Anggi. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang teks eksposisi. Tetap semangat belajar dari rumah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Pagi, Bu. Apa kabar nih semuanya? Baik, Ibu. Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Rama. Baik, Bu. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, hari ini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya, alhamdulillah, rajin semua. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir pada link yang sudah Ibu berikan di grup WhatsApp ya. Siapa yang sudah baca berita hari ini? Hayo, siapa yang sudah baca berita? Belum, Bu. Belum ada yang baca berita hari ini. Padahal penting loh kita membaca berita, apalagi kalian jurusan pertanian yang penting banget untuk tahu berita-berita terkini tentang pertanian di Indonesia maupun di mancanegara. Jadi hari ini kita akan membahas tentang teks eksposisi. Lebih tepatnya kita akan membahas mengenai struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Ada yang tahu apa itu teks eksposisi? Silahkan Audi. Eksposisi adalah karangan yang berisi informasi yang disajikan secara singkat. Iya, betul sekali Audi. 2 jempol untuk Audi nih. Jadi kita hari ini akan membahas mengenai struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Baiklah, untuk lebih jelasnya Ibu akan memaparkan materi mengenai teks eksposisi. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, kita harus tahu dulu kompetensi dasar yang akan kita pakai, yaitu 3.2. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menentukan struktur teks eksposisi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan. Yang kedua, siswa dapat menentukan kebahasaan teks eksposisi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan. Selanjutnya, siswa dapat membuat teks eksposisi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Jadi, apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi merupakan genre teks yang berisi gagasan yang bertujuan agar orang lain memahami pendapatnya yang disampaikan. Gagasan tersebut disampaikan oleh penulis atau pembicara berdasarkan sudut pandang tertentu. Untuk menguatkan gagasan yang disampaikan, penulis atau pembicara harus menyertakan alasan-alasan yang logis. Jadi, apa saja struktur teks eksposisi? Struktur teks eksposisi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pernyataan umum atau tesis. Yang kedua, argumentasi. Dan yang ketiga, penegasan ulang. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, tesis atau pernyataan umum adalah bagian pembuka dalam teks eksposisi. Bagian tersebut berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang akan disampaikan. Argumentasi dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Argumentasi yang baik harus mampu mendukung pendapat yang disampaikan penulis atau pembicara. Yang ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang bertujuan untuk menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran serta permasalahan yang diangkat. Lalu, apa saja unsur kebahasaan teks eksposisi? Unsur kebahasaan teks eksposisi itu ada 4. Yang pertama, istilah. Yang kedua, konjungsi.
yang ketiga adjektiva, dan yang keempat pronomina. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu, seperti pendidikan, kesehatan, hukum, ekonomi, dan sebagainya. Yang kedua, adjektiva. Adjektiva atau kata sifat ialah kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan sesuatu. Misalnya, keadaan orang, binatang, benda. Contoh kata sifat diantaranya yaitu baik, tinggi, baru, dan sebagainya. Yang ketiga, pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah kata yang dipakai untuk mengacu pada kata benda berfungsi untuk mengganti kata benda atau nomina. Yang keempat, konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata frasa, klausa, kalimat, dan paragraf. Langkah-langkah membuat teks eksposisi, yaitu menentukan tema. Yang kedua, memilih data sesuai dengan tema. Yang ketiga, menentukan tujuan karangan. Dan yang keempat, membuat karangan, mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah karangan eksposisi. Baiklah, itu tadi pembahasan mengenai struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Dari pembahasan Ibu tadi, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham? Baiklah, tidak ada yang ingin bertanya ya. Jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu yang akan bertanya ya. Coba Aldi, menurut kamu dari pembahasan Ibu tadi, apa tujuan kita menulis teks eksposisi? Silahkan Aldi. Baik, Bu. Jadi, tujuan penulisan teks eksposisi itu Baiklah, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, Ibu ada tugas kelompok untuk kalian. Jadi nanti kalian bagi menjadi 2 kelompok, terserah kalian yang mengaturnya, nanti dikoordinir oleh ketua kelas ya untuk membagi kelompoknya. Jadi tugasnya adalah menentukan struktur teks eksposisi berjudul Semakin Canggih, Kini Basmi Hama Pertanian Bisa Pakai Drone. Nanti linknya Ibu kirim di grup WhatsApp. Ibu berikan waktu 15 menit untuk berdiskusi, dikerjakan mulai dari sekarang. Baiklah, waktu berdiskusi kita telah habis, sudah selesai semua ya. Baiklah, kalau begitu Ibu akan menunjuk perwakilan kelompok yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan untuk kelompok 1 memaparkan hasil diskusinya. Terima kasih Bu, saya Nada Riza, perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Iya, bagus sekali ya pemaparan dari kelompok 1. Untuk kelompok yang lainnya boleh menanggapi atau memberi saran ya, silahkan. Saya Bu izin menanggapi. Ya, silahkan Nesa. Menurut saya pemaparan dari kelompok 1 sudah sangat bagus dan analisisnya yang disampaikan juga jelas Bu. Iya, terima kasih Nesa Adelia telah menanggapi presentasi dari kelompok 1 ya, bagus. Selanjutnya ada kuis. Iya, ada kuis Ibu, ada kuis untuk kalian mengenai teks eksposisi. Silakan dikerjakan melalui Quizin. Nanti linknya Ibu kirim di grup WhatsApp ya. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Dimulai dari sekarang. Selamat mengerjakan. Waktu kuis sudah habis. Wah, pintar sekali ya. Ada kuis hari ini yang mendapatkan peringkat pertama yaitu Hastuti Purba. Keren sekali ya Hastuti. Sudah menjadi peringkat pertama dari banyaknya siswa ini. Baiklah, dari pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan pembahasan kita tadi mengenai struktur dan kebahasan teks eksposisi? Saya Bu. Ya, silakan Jadi, Maria. Kesimpulan pada hari ini, teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Iya, betul sekali. Terima kasih, Maria. Benar sekali. Jadi kesimpulan hari ini yaitu teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat.
Untuk minggu depan, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk membuat teks eksposisi yang bertemakan pertanian, dikumpul di Google Classroom. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu dipimpin kembali oleh Ketua Kelas. Silakan Rahma. Mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baiklah, sampai bertemu minggu depan bersama tugasnya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.